Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini pastinya saya akan membahas lagi sebuah topik yang tentu menarik lagi, yaitu Kristen serba amin. Apa itu Pak Kristen serba amin? Maka dari itu silakan dengar videonya sampai habis, jangan di skip supaya Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Oke? Kalau Anda semua pernah mengingat pengalaman Anda, sebut saja sebelum tahun 2000 lah ya. Mungkin ada di antara Anda yang belum lahir kali ya, tapi Anda yang sudah ada di tahun 90-an lah. Bahkan sebelum tahun 90-an kali ya, tahun 80-an. Dulu terkenal ada yang namanya surat berantai. Surat berantai begini ya, mungkin bagi Anda yang belum lahir di tahun 80-an. Pada tahun itu, sering kita tiba-tiba dapat surat gitu ya. Dikirim, pengirimnya kadang ditulis namanya, kadang tidak ditulis ya, dengan perangko yang cukup supaya sampai ke alamat kita. Begitu kita buka, isinya kira-kira suatu cerita ya. Ya, entah pakai ilustrasi, entah pakai bagaimana gitu ya. Tapi di bagian akhirnya ditulis, Anda terpilih untuk mendapatkan surat ini karena Anda adalah orang yang beruntung jika Anda memfotokopi surat ini dan mengirimnya lagi kepada minimum 10 teman Anda. Semakin banyak teman yang Anda kirim surat ini, maka Anda akan mendapatkan keuntungan atau rezeki melimpah dalam waktu 1 minggu mendatang. Minimum 10 orang. Kalau lebih makin bagus. Kalau lebih, rezeki Anda akan semakin besar dalam 1 minggu ke depan. Tetapi jika Anda tidak mengirimkannya sama sekali dan berhenti di Anda surat ini, maka bencana besar akan datang kepada Anda dalam 1 minggu ke depan. Jadi Anda pilih kira-kira begitu ya. Anda fotokopi minimum 10, bisa 15, 20, bisa 30 kalau Anda mau dapat rezeki besar gitu ya. Sesuai bagian akhir dari surat itu, dan Anda kirim ke teman-teman Anda. Ya. Dan Anda biasanya pada zaman itu orang takut gitu, kalau nggak dikirim akan dapat bencana besar gitu. Ya, inilah yang namanya surat berantai yang membodohi penerimanya, dan penerimanya tidak pakai cek-cek lagi gitu ya, dan main percaya gitu. Apalagi misalnya dia sedang dalam keadaan susah. Oke, aku kirim 10 dah supaya aku dapat rezeki gitu ya. Memang aku lagi susah nih gitu ya. Ya dia kirim nggak pakai pikir panjang. Kasihannya adalah 10 orang atau bahkan lebih yang dikirimi surat tersebut tentu akan mengalami masalah yang sama kan. Perbanyak atau diamkan. Kalau diamkan dia akan dapat bencana. Takut kan? Dia kirim lagi terus menerus demikian. Inilah surat berantai era tahun 80-an lah kira-kira. Oke? Nah, sekarang ini kita pikir surat berantai seperti itu sudah berhenti. Ya, ternyata tidak. Dengan kemajuan teknologi, baik itu media sosial di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, WhatsApp, Telegram, bahkan sebelumnya adalah SMS gitu ya. Ternyata surat berantai seperti ini tidak berhenti, malah tambah subur. Yang paling kesalnya adalah kalau Anda menerima SMS panjang gitu ya,
Kemudian Anda diminta untuk mengirimkan ulang. Astaga, dulu kalau beli perangko berapa sih ya? Itu SMS ada 3 bagian. Kalau satu SMS Rp150, kalau 3 kan 450. 450 kali 10, berapa? 4.500 kan? Ya lumayan gitu ya. Kalau Anda nggak kirim, takut kena bencana kan? Ya sudahlah, di forward itu SMS pada waktu zaman SMS. Ya kan? Nah, sekarang zaman WhatsApp. Ya, nggak sampai 450 lah, tergantung kota data Anda gitu ya. Udahlah, daripada kena bencana, saya forward lah, cuman 10, pilih aja 10 orang. Kira-kira begitu yang kejadiannya sekarang. Pertanyaannya, kenapa sekarang tidak sedikit orang Kristen yang tetap ikut-ikutan hal seperti itu, bahkan untuk surat berantai yang berbau rohani? Contoh, misalnya ya, ini kira-kira lah yang saya ingat karena saya pernah dapat. Baru-baru ini di Italia misalnya, di sebuah gereja, di kaki di mana Yesus itu di patung itu maksudnya ya, yang kakinya dipaku menetes darah. Kemudian ada sedikit gambarnya gitu dengan kaki yang ada tetesan darah. Darah itu tak ada hentinya, kemudian harus ditampung dengan ember gitu ya. Kemudian banyak orang datang ke sana untuk mengambil sebagian dari darah itu. Kira-kira begitulah cerita yang saya pernah dapat. Nah, inilah bukti bahwa Yesus masih hidup ya, dan keajaiban terjadi di gereja tersebut. Nah, inilah kabar baik yang Anda harus sampaikan kepada semua orang bahwa Yesus tetap hidup. Ya, bagi Anda yang meneruskan ini kepada minimum 10 orang, maka rejeki besar akan mendatangi Anda dalam 10 hari ke depan. Tetapi jika Anda tidak menyebarkan kabar baik ini, Anda adalah musuhnya Kristus. Anda adalah temannya iblis. Maka bencana akan mendatangi Anda dalam seminggu ke depan. Oke? Katakan amin dan kirim minimum ke 10 orang untuk mendapatkan berkat luar biasa dari Tuhan Yesus kita. Jika tidak, maka Anda akan dapat bencana dari si iblis. Oke? Katakan amin dan forward ke minimum 10 orang. Jadi gatel gitu ya saya kalau ngomongin kayak begini. Pertanyaannya kok bodoh banget gitu ya. Nggak dipikir-pikir apakah ini hoax atau apa gitu ya. Tidak ada yang namanya ajaran Kristen kalau Anda tidak meneruskan sebuah berita, Anda akan dapat bencana. Ya. Kalau Anda teruskan, Anda akan dapat berkat. Nggak ada cerita begitu. Apalagi harus minta Anda katakan amin dan forward. Dan Anda ikut-ikutan lagi. Amin, forward. Nah, itu satu. Ada lagi contohnya. Contohnya adalah dia dikirimin ayat. Ya, ayatnya itu dipenggal dari Matius 4 ayat 9. Matius 4 ayat 9. Anda boleh buka Alkitab Anda Matius 4 ayat 9 atau Anda lihat di sini. Ya. Matius 4 ayat 9 berkata atau bunyinya gitu ya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Matius 4 ayat 9. Kemudian di bawahnya disebut, sebarkan ayat emas ini supaya Anda mendapatkan berkat luar biasa dalam waktu 1 minggu. Kepada minimum 10 orang atau bahkan lebih jika Anda ingin mendapatkan berkat yang lebih luar biasa. Tetapi jika Anda tidak menyebarkan ayat ini, maka Anda akan dapat celaka, musibah, dan segalanya dalam waktu 1 minggu. Katakan amin dan forward ke minimum 10 orang. Biasanya orang Kristen yang mohon maaf ya, bodoh banget gitu ya. Dia katakan amin dan dia forward. Saya pernah lihat ini juga di Facebook, ayat yang sama. Kemudian orang pada bilang amin gitu ya. Dia forward, mungkin dia copy dari Facebook itu, dia forward ke 10 temannya. Teman Facebook lah, bahkan kalau Facebook kan ada ribuan kan ya. Dia kirim itu. Padahal kalau Anda lihat ayat itu ya, nggak usah lihat Alkitab deh ya, nggak usah lihat baca Alkitab. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan ketawa sendiri. Tanpa Anda baca Alkitab, di situ tertulis, dan berkata kepadanya, nyanya huruf besar tuh.
Artinya ada yang berkata kepadanya, yaitu Tuhan. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Berarti ada yang memberikan sesuatu kepadamu, kepada Tuhan. Jika engkaunya pakai huruf besar juga, E-nya. Sujud menyembah aku, akunya kecil itu. Berarti yang besar disuruh nyembah yang kecil. Akan diberikan keindahan itu, semuanya itu akan kuberikan. Padahal yang akan diberikan kalau dari ayat ini kan nggak jelas apa gitu. Tapi Anda katakan amin gitu, dan Anda sebar ke 10 orang. Padahal kalau Anda lihat, di sini ada seseorang yang kecil berkata kepadanya yang besar, bahwa semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau yang besar itu sujud menyembah aku yang kecil. Kan lucu, masa yang besar disuruh menyembah yang kecil supaya semuanya diberikan kepada yang besar. Pasti ayat ini sesuatu dong. Ya, inilah kalau comot-comot ayat. Apalagi Anda dengan bangganya katakan amin dan sebar supaya semuanya itu atau berkat itu seakan-akan gitu ya diberikan kepada kita, padahal kepadamu. Nah, kalau kita lihat di Alkitab kita mulai dari Matius 4 ayat 8, di situ ternyata itu iblis yang sedang mencobai Yesus, yang sedang dibawa ke atas gunung. Lihat ayat 8. Dibawa ke gunung yang sangat tinggi, dan dia atau iblis ini memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya kepada Yesus. Baru ayat 9 diucapkan oleh iblis. Ya. Maka di ayat 10 Yesus marah, dikatakan, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Maka kalau Anda memforward Matius 4 ayat 9 sambil katakan amin, Anda bukan orang Kristen bodoh, tetapi bodoh banget. Oke? Jadi mulai sekarang jadilah Kristen yang cerdas. Jangan suka kirim-kirim, ikut-ikutan menyebarkan kabar yang nggak benar gitu, bahkan ayat yang main asal comot gitu. Dengan senang hati Anda forward sambil katakan amin ke 10, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang. Kasihan orang. Ya, kalau ada yang ngerti seperti saya, Anda kirim ayat ini, saya ketawain dan mungkin saya marahin gitu ya. Oke, jadi itu saja. Jadi jangan jadi orang Kristen yang serba amin, dikit-dikit amin dan main forward gitu ya. Anda ngerti dulu apa itu sebelum Anda amini. Ya, sebelum Anda amini sesuatu, Anda harus ngerti dulu apa itu. Jangan ikut-ikutan, ya. Jangan main serba amin, ya. Semoga video ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share kepada teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan dan tercerdaskan. Shalom.